Bila hingga awal 1960-an, Paman Sam banyak menghasilkan model pesawat pancar gas untuk kepentingan militer, maka sejak 1970-an, jumlah model pesawat yang diciptakan semakin sedikit. Pesawat tempur yang sekarang masih berjaya seperti F-15 dan F-16 adalah peninggalan industri dirgantara dan pertahanan Amerika Serikat era 1970-an. Sedangkan F-22 yang merupakan salah satu pesawat andalan US Air Force dan tidak diekspor ke negara lain, didesain dan dikembangkan saat puncak Perang Dingin dan mulai berdinas setelah Uni Soviet runtuh. Adapun F-35 didesain dan dikembangkan di tahun 1990-an dan baru diterima sebagai aset US Air Force dan beberapa negara lain di dekade kedua abad ke-21. Berbeda dengan F-22 yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi dengan didanai penuh oleh pemerintah Amerika Serikat, F-35 didesain dan dikembangkan berdasarkan prinsip kerjasama internasional. Negara-negara seperti Inggris, Italia, Belanda, Australia, Turki, Norwegia, Denmark, dan Kanada menyisihkan uang guna membantu Om Sam mengembangkan jet tempur bermesin tunggal itu. Terdapat 3 tier dalam program pesawat pancar gas yang ditenagai oleh engine Pratt & Whitney F135 tersebut, di mana tiap tier mencerminkan sumbangan finansial, jumlah transfer teknologi, jumlah pesawat tempur yang dibeli, dan lainnya. Sementara Israel dan Singapura tergabung dalam Security Cooperative Participants atau SCP. Saat ini Washington tengah mendesain dan mengembangkan Sixth Generation Fighter Jet atau dikenal sebagai Next Generation Air Dominance atau NGAD untuk menggantikan F-22 Raptor karya Lockheed Martin. 3 firma yakni Boeing, Northrop Grumman, dan Lockheed Martin bersaing sebagai kontraktor utama. Namun dalam perkembangan terakhir, Northrop Grumman telah mundur dari perburuan status sebagai main contractor. Pentagon diharapkan akan memberikan kontrak kepada salah satu perseroan tersebut pada 2024 untuk memproduksi pesawat pancar gas yang nantinya akan beroperasi bersama UAV tersebut. Sama seperti F-22, NGAD yang dikenal sebagai program FX dikembangkan sepenuhnya menggunakan dana pemerintah Amerika Serikat dan tidak ada hilal bahwa jet tempur itu akan dijual ke pasar antar bangsa. FX adalah program pesawat tempur generasi ke-6 untuk US Air Force, sedangkan program serupa bagi US Navy dikenal sebagai FAXX. FAXX dirancang guna menggantikan FA-18 Super Hornet dan menjadi pelengkap F-35C. Seperti F-35C, FAXX adalah pesawat pancar gas yang didesain untuk beroperasi dari geladak kapal induk. Boeing adalah kandidat terkuat yang akan mengembangkan dan memproduksi FAXX apabila program tersebut tidak mengalami pembatalan dari Gedung Putih maupun Capitol Hill. Selain Amerika Serikat, negara-negara di dunia yang mempunyai kemampuan, engineering, dan finansial untuk memproduksi pesawat tempur tidak banyak. Prancis, Inggris, Rusia, Cina, dan Korea Selatan adalah contohnya. Prancis melalui Dassault Aviation saat ini masih terus memproduksi Rafale, namun di masa yang sama, Dassault Aviation lewat kemitraan dengan Airbus dan Indra Systems tengah mengembangkan Future Combat Aircraft System atau FCAS. Program FCAS melibatkan 3 negara yaitu Prancis, Jerman, dan Spanyol, di mana diharapkan Angkatan Udara ketiga negara akan menjadi operator awal pesawat tempur generasi ke-6 tersebut. Inggris bersama dengan 2 negara Aksis yaitu Italia dan Jepang menggagas Global Combat Air Program atau GCAP guna memproduksi jet tempur generasi ke-6. Pada awalnya, program itu bernama BAE System Tempest, namun berganti nama setelah Jepang lewat Mitsubishi Heavy Industries bergabung. Royal Air Force, Aeronautica Militare, dan Koku Chitae akan menjadi pemakai pesawat pancar gas yang mengadopsi engine keluaran Rolls-Royce itu. Dari pihak Italia, firma terkemuka yaitu Leonardo terlibat dalam program pesawat tempur yang akan memakai rudal karya MBDA tersebut.
Rusia saat ini masih terhuyung-huyung dalam mengembangkan dan memproduksi pesawat tempur Sukhoi Su-57 yang diklaim sebagai jet tempur generasi kelima. Terlebih setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 22 Februari 2022, di mana perang itu tidak berakhir pada 25 Februari 2022, akan tetapi masih berlangsung sampai hari ini. Kejatuhan harga minyak Rusia dan invasi Rusia ke Ukraina memperburuk kemampuan fiskal Moskow untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat pancar gas yang menggunakan engine NPO Saturn AL-41F1. Meskipun demikian, Moskow mengklaim tengah mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 yang dilakukan secara mandiri tanpa bermitra dengan negara lain, yaitu PAK-DP oleh Mikoyan. Musuh ideologis Rusia di masa Perang Dingin yakni Cina tidak mau kalah dalam pengembangan pesawat tempur generasi ke-6. Sebagaimana Moskow, Beijing mengklaim tengah mengembangkan pula tipe pesawat itu, di antaranya adalah Chengdu Aerospace Corporation dan Aviation Industry Corporation of China atau AVIC. Senasib dengan Rusia, Cina juga mengembangkan pesawat tersebut tanpa bekerja sama dengan negara lain. Menurut rencana, pesawat generasi ke-6 dari Beijing akan mempunyai wujud sekitar 2035. Korea Selatan saat ini masih sibuk dengan program KF-21 dan secara resmi belum memiliki rencana mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Namun bukan tidak mungkin pada dekade mendatang Seoul akan mengikuti jejak Washington untuk membuat pesawat tersebut. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah Amerika Serikat akan menerbitkan lisensi ekspor teknologi ke Korea Selatan sebagaimana program KFX. Belum jelas pula apakah negeri kelahiran Ju Do-jun akan menggandeng negara lain bagi program tersebut sebagaimana dalam program pesawat pancar gas generasi 4,5. Dalam pengembangan pesawat tempur generasi ke-6, sejumlah negara menjalin kerjasama politik dan industri, seperti nampak pada program FCAS dan GCAP. Terdapat beberapa alasan mengapa negara-negara dalam kedua program bekerja sama, di antaranya menyangkut biaya pengembangan, teknologi dan pasar. Biaya pengembangan jet tempur generasi ke-6 tidak murah, sebab banyak teknologi paling maju yang harus diadopsi. Diperkirakan biaya pengembangan pesawat tempur itu melebihi biaya pengembangan F-35 yang berkisar antara 300 miliar US dollar hingga 400 miliar US dollar. Dari aspek teknologi, pasokan teknologi dari 2 atau 3 negara mitra diharapkan akan mengatasi tantangan teknologi yang disandang oleh pesawat tempur generasi ke-6. Apalagi pabrikan yang terlibat dalam program itu bukan saja pembuat pesawat tempur, tetapi pula produsen sistem elektronika, engine, dan lain sebagainya. Di antara karakteristik jet tempur generasi ke-6 adalah smart skins, sensor embed in the airframe, dan more efficient engine. Wahana terbang itu juga akan beroperasi bersama dengan wahana tidak berawak seperti UAV dan pesawat berawak lainnya seperti pesawat iStar lewat koneksi data link. Network-centric warfare lewat improved situational awareness, greater information sharing, direct decision and command flow. Information is made available to those who need it, when they need it, dan easier tasking of man-unmanned assets adalah ciri lain dari pesawat tempur generasi ke-6. Adapun sistem sensornya mengadopsi passive radars and conformal antennas, electro-optics infrared, EO/IR sensor system, dan AI-enable agile communication. Dari teknologi beserta kemampuan yang akan disandang, dapat direka bahwa biaya pengembangan akan sangat mahal. Oleh sebab itu, investasi ratusan miliar dolar Amerika Serikat harus dijamin dengan ketersediaan pasar sejak awal, agar kegiatan tersebut bukan saja meraih break-even point, tetapi juga profit bagi negara-negara produsen. Pengembangan pesawat tempur secara bersama bukan hal baru bagi Indonesia, sebab Jakarta berpartisipasi dalam program KFX. Akan tetapi Indonesia sampai hari ini belum dapat membuktikan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam program pengembangan pesawat tempur secara bersama. Terlepas dari perdebatan soal akses teknologi bagi Indonesia yang dibatasi,
Jakarta tetap mempunyai kewajiban untuk membayar cost share program KFX. Persoalan pembatasan akses teknologi hendaknya dilihat pula dari tidak adanya National Framework tentang keamanan teknologi pertahanan. Tidak tepat bila semua persoalan mengenai pembatasan akses teknologi disalahkan kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan. Apabila di masa depan Indonesia ingin memperoleh akses teknologi terhadap pesawat tempur generasi terbaru, salah satu opsi yang tersedia adalah bekerja sama dengan negara maju dalam pengembangan tersebut. Model kerjasamanya mirip dengan program KFX, namun dibutuhkan komitmen politik yang amat sangat kuat dalam program kerjasama bilateral atau multilateral tersebut. Karena program pengembangan pesawat tempur tidak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 periode kepresidenan seseorang. Program pengembangan teknologi canggih seperti pesawat tempur tidak mengenal siapa presiden yang berkuasa dan kapan sang presiden akan mengakhiri kekuasaannya. Sebagai ilustrasi, program F-35 dimulai di era Presiden Bill Clinton dan terbang perdana di masa Presiden Barack Obama. Di antara masa kekuasaan kedua presiden asal Partai Demokrat itu, Gedung Putih pernah dihuni pula oleh Presiden George W. Bush dari Partai Republik. Meskipun F-35 terbang perdana di era Presiden Obama, namun Obama dan Partai Demokrat tidak pernah mengklaim F-35 sebagai keberhasilan Partai Demokrat.